Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Temanku, saudaraku semua dimanapun Anda berada, hari ini tepat di 1 Januari 2021. Saudaraku semua, kita telah memasuki tahun baru, tahun 2021. 1-2 hari ini saya memperhatikan di media sosial banyak teman-teman kita yang berkomentar, saya mah tahun baru saya 1 Muharram, sehingga tidak merayakan tahun baru dan sebagainya. Saudaraku semua, sebetulnya kita tidak perlu mempertentangkan atau mempermasalahkan kalender Hijriyah maupun kalender Masehi. Kalau kalender Masehi yang kita tahu dimulai dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kalau kalender Hijriyah kita mulai dengan bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. Nah, kenapa saya nyatakan bahwa kita tidak perlu mempertentangkan, mempermasalahkan kedua kalender tersebut? Karena Allah dalam Al-Quran juga sudah mengisyaratkan tentang penggunaan dua kalender itu. Dalam surat Yunus ayat 5 disebutkan misalnya, waladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuron wa qaddarahu manazila lita'lamu adada sinina wal hisab. Allah telah menciptakan matahari bersinar, bulan bercahaya, dan Allah sudah menetapkan masing-masing orbitnya, garis edarnya, dan dengan itu kita bisa mengambil perhitungan tahun dan perhitungan yang lainnya. Saudaraku semua, kalau disebutkan tadi dengan adanya fenomena alam semesta yang terjadi pada matahari, bumi, dan bulan, sehingga dengan itu kita bisa secara saintifik ya bisa mengambil kesimpulan, bisa mengambil pelajaran tentang kalenderisasi, sehingga sekarang ini ada dua yang kita gunakan, yaitu kalender Masehi dan kalender Hijriyah. Mungkin masih banyak kalender-kalender lain yang dipakai oleh umat-umat yang lain. Kalau kita tahu kalender Masehi itu berpatokan pada perputaran atau peredaran bumi mengelilingi matahari, atau dalam bahasa ilmu alamnya itu adalah revolusi bumi. 1 kali putaran itu adalah 1 tahun. 1 tahun dalam 1 putaran itu ternyata terdiri dari 365 seperempat hari. Jadi 1 putaran revolusi bumi 365 seperempat hari. Karena ada seperempatnya, maka seperempat itu setelah setiap 4 tahun sekali dibulatkan menjadi 1 hari. Jadi di tahun-tahun yang lain 365 hari, di 4 tahun sekali menjadi 366 hari, yang kita sebut dengan tahun kabisat. Saudara semua, kemudian kalau menggunakan kalender Hijriyah, maka perhitungannya adalah berdasarkan bulan mengelilingi bumi. 1 kali putaran revolusi bulan itu maka dihitung menjadi 1 bulan. Lamanya adalah 29,5 hari, sehingga bulan ini bisa berisi 29 hari, bulan depan 30, dan seterusnya begitu.
Sehingga kadang-kadang dalam kalender Hijriyah ada bulan yang isi harinya ada yang sampai isi tanggalnya ada yang sampai 28 dan 29 dan 30 hari. Tidak ada 28 dan tidak ada 31. Tapi kalau dalam kalender Masehi ada yang 28, ada yang 29, ada yang 30, ada yang 31. Nah, 28 itu untuk khusus bulan Februari selama 3 tahun. Di tahun keempatnya dia berisi 29 hari. Saudaraku semua, dari fenomena alam itu, di samping bisa diambil pelajaran menjadi perhitungan kalender, perhitungan penanggalan, juga terjadi fenomena alam lainnya, misalnya perputaran bumi pada porosnya itu terjadi peristiwa siang dan malam. Kemudian peredaran bulan mengelilingi bumi itu terjadi misalnya peristiwa gerhana bulan atau peristiwa bulan sabit, bulan mati, bulan purnama dan seterusnya. Kemudian dari peristiwa peredaran bulan juga kadang-kadang nanti kita menetapkan mengambil penanggalan untuk kalender Hijriah itu dimulainya awal bulan baru atau misalnya pergantian pergantian bulan. Kemudian ada nanti yang menentukannya secara hisab, secara perhitungan. Kemudian ada juga yang berdasarkan penglihatan atau yang kita bilang dengan ru'yatul hilal. Kemudian peristiwa alam lainnya yaitu peredaran bumi mengelilingi matahari, maka dalam fenomena alam itu juga terjadi pergantian musim. Ada yang musimnya musim panas, musim hujan, ada yang musimnya musim dingin, musim gugur, musim semi, musim panas dan seterusnya. Saudara semua, jadi tidak perlu kita pertentangkan masalah kalender ini. Kenapa? Karena Allah sudah menyajikan dua perhitungan tadi. Nah, kemudian kalau pergantian hari dalam kalender Masehi itu dihitung atau dimulai pada pukul 24.00, maka titik cut off-nya pukul 24.00, nanti setelah itu baru masuk hari baru ya, tanggal berikutnya. Kemudian kalau kalender Hijriah pergantian harinya, cut off-nya dihitung pada saat matahari tenggelam, yaitu waktu maghrib ya. Jadi ketika maghrib itu sudah masuk hari baru ya. Jadi beda kalau di Masehi kita menunggu sampai pukul 24.00 baru terjadi pergantian hari, tapi kalau di Hijriah kita menunggu sampai waktu maghrib baru terjadi pergantian hari. Sehingga kalau misalnya katakanlah malam hari terakhir di bulan 31 Desember kemarin itu terjadi pada hari Kamis, maka kalender Hijriah Masehi itu menyebutkannya hari Kamis malam ya. Nanti terjadi pergantian tahun. Tapi kalau Hijriah itu menyebutkannya malam Jumat. Jadi malamnya itu sudah masuk pergantian hari. Saudaraku semua, jadi itu fenomena alam yang sudah sudah diungkapkan oleh Al-Quran dan tentu harus kita kaji, harus kita pelajari menjadi wawasan pengetahuan kita. Nah, dua kalender ini tentu bisa kita pakai dua-duanya. Kalender Hijriah misalnya kita gunakan dalam menentukan waktu-waktu peribadatan. Misalnya kapan kita mau puasa, kapan kita mau lebaran Idul Fitri, kapan kita mulai masuk bulan haji, ada ibadah-ibadah di bulan haji, ada lebaran haji dan sebagainya, ada hari tasyrik. Itu juga harus itu menggunakan kalender Hijriah. Kemudian ada yang puasanya setiap tengah bulan, tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulannya. Itu juga
berdasarkan kalender Hijriah. Nah, tapi ketika kita melakukan pencatatan administrasi, biasanya kita menggunakan kalender Masehi. Misalnya transaksi pembayaran kewajiban atau pemenuhan kewajiban misalnya, maka dicatatkannya pada tanggal 28 Februari misalnya. Maka ketika nanti tanggal 28 Februari ya kewajibannya harus sudah ditunaikan atau dalam pencatatan-pencatatan yang lain. Tapi kalau misalnya kita pencatatan itu kita menggunakan kalender Hijriah agak repot. Agak repotnya begini, misalnya dicatatkan harus diselesaikan pada tanggal 30 di bulan Ramadan misalnya. Ternyata Ramadan ini nggak sampai 30. Nah, kan jadi problem lah kan gitu ya. Sehingga pencatatan administrasi kita menggunakan kalender Masehi, kemudian pencatatan atau peristiwa-peristiwa peribadatan kita menggunakan kalender Hijriah. Saudaraku semua, kalau kalender Masehi itu kalau sekarang ini sudah masuk sampai 2021, berarti pencatatannya itu dimulai dari dalam catatan sejarah ada yang menyebutkannya 46 tahun sebelum Nabi Isa lahir. Tapi ada sebagian lain menyatakan bahwa kalender Masehi itu dihitung sejak Nabi Isa lahir. Tapi ada kelompok lain juga menyatakan bahwa Nabi Isa lahir itu yang disebut menjadi Isa Al-Masih, atau ada yang mengklaim sebagai Yesus Kristus, itu katanya 25 Desember, sehingga disebutlah dengan peristiwa Natal. Tapi kalau kalender Hijriah itu diawali atau dihitung pada saat peristiwa hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Saudaraku semua, itulah sekilas mengenai penggunaan kalender. Dan pada peristiwa Al-Kahfi, peristiwa Ashabul Kahfi, di surat Al-Kahfi ayat 25, Allah juga mencatatkan peristiwa itu dengan menggunakan dua kalender, yaitu kalender Masehi dan kalender Hijriah. Tapi memang peristiwa itu belum ditetapkan ya, kalender Masehi dan Hijriahnya. Tapi kalau kita berkalkulasi, menghitung, maka peristiwa itu menggunakan dua kalender tadi. Disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 25, walabithu fi kahfihim salasa mi'ati sinina wazdadu tis'an. Jadi peristiwa Ashabul Kahfi itu selama 300 tahun ditambah 9 tahun. Kenapa penyebutannya tidak langsung aja 309 tahun gitu ya, tapi pakai menggunakan bahasa 300 tahun ditambah 9 tahun. Jadi 300 tahun itu kalau kita menghitung menggunakan kalender Masehi, maka peristiwa itu lamanya 300 tahun. Tapi ketika kita menghitung menggunakan kalender Hijriah, maka peristiwa itu berlangsung selama 309 tahun. Kok beda? Ya beda, karena jumlah hari dalam kalender Hijriah dan kalender Masehi, kalau tadi kalender Hijriah itu 354 hari selama setahun, kalender Masehi itu 365 hari. Ada yang 4 tahun sekali menjadi 366 hari. Selisihnya kurang lebih 11 hari dalam setahun. Kalau 300 tahun berarti 300 dikali 11 hari, kan gitu ya. Nanti dibagi lagi menjadi jumlah hari yang 300 dikali 11 tadi, itu kurang lebih 9 tahunan. Jadi Al-Quran menceritakan kisah Ashabul Kahfi itu dengan bahasa 300 tahun ditambah 9 tahun. 300 tahun kalau kita menggunakan kalender Masehi, 309 tahun kalau kita menggunakan kalender Hijriah. Saudaraku semua, itu kira-kira ya gambaran berkaitan dengan kalender yang selama ini kita gunakan.
Jadi kita bisa menggunakan dua-duanya, baik Masehi maupun Hijriyah. Dan setiap pergantian tahun biasanya dirayakan dengan pesta meriah, ya, malam pergantian tahun, malam tahun baru, dan seterusnya. Biasanya banyak orang bikin event, bikin acara penyambutan tahun baru. Saudaraku semua, yang terpenting adalah bukan soal perayaannya, bukan soal penyambutannya. Bahkan kadang-kadang malam perayaan tahun baru itu dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan yang cenderung sangat dekat dengan kegiatan-kegiatan maksiat. Sebetulnya setiap pergantian tahun, maka jadikanlah tahun kemarin, katakanlah kemarin tahun 2020, menjadi catatan kita untuk kita berevaluasi. Kalau tahun kemarin banyak catatan-catatan yang kurang baik, maka di tahun 2021 dan seterusnya, maka catatan-catatan yang tidak baik atau yang kurang baik itu mari kita perbaiki untuk kita lanjutkan pada tahun-tahun mendatang. Kalau catatan kemarin di tahun 2020 banyak peristiwa atau catatan-catatan baik, dan saya yakinlah pasti di antara kita punya catatan baik dan catatan yang kurang baik. Kalau catatan-catatan baik yang kita punya, maka di tahun berikutnya catatan baik itu kita pertahankan, kita lanjutkan, kita tingkatkan. Bukan soal pesta pora, perayaan yang mungkin banyak yang membakar uang dan sebagainya. Yang penting peristiwa pergantian tahun tidak perlu pesta meriah, tidak perlu juga malah nanti cenderung menjadi kegiatan maksiat, tapi kita hindari itu, kita jadikan sebagai ajang untuk berevaluasi diri, untuk memperbaiki kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Saudaraku semua, selamat memasuki tahun 2021. Semoga tahun ini dan tahun-tahun batang kehidupan kita, keluarga kita, masyarakat kita menjadi semakin baik lagi. Jangan kita tahun ini tidak merayakan pesta tahun baru. Kenapa? Karena banyak larangan dari pemerintah dan aparat terkait. Kenapa banyak larangan? Karena ada pandemi. Jangan gara-gara pandemi sehingga kegiatan-kegiatan yang dulu-dulunya banyak kegiatan pesta pora maksiat, sekarang kita tidak selenggarakan. Kenapa? Karena ada pandemi. Karena ada peringatan Tuhan lewat musibah ini. Justru ada peringatan maupun tidak ada peringatan, tetap kita mengacu pada ajaran agama kita masing-masing. Marilah kita semakin berpegang teguh dengan ajaran agama kita. Saya yakin agama apapun kita, kalau kita berpegang teguh, maka mudah-mudahan kehidupan kita semakin lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.